minum, pada saat mau masuk di mulutnya menangis lagi. Begitu terus 2 kali sampai 3 kali. Lalu Abu Bakar, lalu mereka bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Amir Mukminin? Abu Bakar berkata, aku pernah bersama Nabi SAW. Aku melihat beliau mendorong sesuatu, ada minuman dikasih, beliau mendorongnya tiba-tiba dan aku melihatnya. Lalu beliau berkata, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Padahal aku tidak melihat apapun. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku melihatmu mendorong minuman tersebut padahal aku tidak melihat siapapun. Kamu tidak mau meminum itu. Untuk apa kamu menolaknya? Maka kata Nabi SAW, tadi dunia menampakkan diri dengan apa yang ada padanya. Maka aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku. Maka ia pun menjauh. Dia dunia berkata, demi Allah, jika engkau bisa luput dariku, maka orang yang datang sepeninggalmu tidak akan sanggup menghindariku. Maka Abu Bakar berkata, aku khawatir jika dunia itu menimpahku, maka itulah yang membuat aku menangis. Jadi sampai menangis dengan khawatir jangan sampai dunia menjadi tempat ya beliau bergantung. Kemudian kita sudah tahu juga tadi pasukan Usama sudah saya jelaskan, ya ini juga ada disebutkan oleh penulis. Kemudian sikap Siddiq dalam perkara memerangi orang-orang murtad, ya. Di sini Nabi SAW juga atau Abu Bakar sudah saya jelaskan tadi bagaimana ya menitik beratkan akan memerangi orang-orang yang murtad dan akhirnya berhasil memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian ada juga Siddiq adalah orang yang paling pertama mengumpulkan Al-Quran. Setelah terjadi perang dengan Musailam Al-Kadzab dan dimenangkan oleh pasukan muslimin, terdapat 700 hafid Quran dari sahabat yang terbunuh. Maka Abu Bakar dan Umar pun khawatir, 700 orang bukan jumlah yang sedikit. Lalu mereka pun berdua memanggil ya seorang sahabat Nabi yang mulia. Pada saat itu adalah yang menerima wahyu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka mereka berdua berkata, Abu Bakar berkata, wahai Zaid, kumpulkanlah Al-Quran yang telah jatuh di batang, yang telah tertulis itu kan, tapi waktu wahyu turun di atas pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, gitu kan, itu di batu-batu, kumpulin semuanya. Dan di hati-hati manusia, maksudnya orang yang menghafalnya, disatukan di satu tempat agar tidak hilang dan orang mudah menghafalnya. Maka Zaid sempat berkata, tapi saya ragu, bukankah Rasulullah tidak pernah mengumpulkannya? Zaid mengatakan, Abu Bakar terus meyakinkan saya sampai saya yakin itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Lalu Abu Bakar pun mengumpulkan Al-Quran. Dan kata para ulama, kalau seandainya Abu Bakar tidak mengumpulkan Al-Quran pada saat itu, maka bisa jadi Al-Quran tetap Allah jaga, tapi hanya dari lisan penjaga atau penghafal-penghafal saja. Dan itu bisa saja terjadi kesalahan. Tapi dengan izin Allah, Allah memudahkan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dan akhirnya terjaga sampai kepada kita pada hari ini. Kemudian yang paling besar dalam hidupnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beliau panen pahala yang luar biasa adalah beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau menulis wasiat pada saat itu. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau sempat mengatakan atau menulis memanggil Utsman bin Affan. Ya, pada saat itu Utsman bin Affan ini sebagai katibnya, sekretarisnya gitu ya. Katanya Abu Bakar mengatakan, wahai Utsman, tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah yang diwasiatkan Abu Bakar bin Quhafa di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkan dunia dan mulai masuk ke alam akhirat, di mana di sana orang kafir akan beriman, orang fajir akan menjadi yakin. Maksudnya orang kafir sudah hilang kafirnya hari kiamat. Oh iya benar, dia akan beriman tapi nggak bermanfaat lagi. Orang fajir, orang ahli maksiat yang tidak percaya kepada Allah akan yakin pada saat itu di akhirat. Dan orang yang berdusta pasti akan membenarkan tentang akhirat. Sungguh aku mengangkat atas kalian. Kemudian Abu Bakar pingsan. Abu Bakar itu sempat demam selama 15 hari. Selama 15 hari. Sebagian ulama sejarah mengatakan kemungkinan Abu Bakar demam ini pasti pengaruh daripada sengatan binatang buas, ya, kalajengking atau ular di gua Thur pada saat hijrah bersama Nabi SAW, dan Allah ingin menutup hidupnya Abu Bakar dengan pahala yang besar dengan matinya disengatnya oleh hewan tadi, muncul dan demam selama 15 hari. Kemudian Abu Bakar pingsan, maka Utsman pun melanjutkan dengan sendiri mengatakan, aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab. Lalu ketika Abu Bakar siuman, bangun, dia berkata, bacakanlah kepadaku wahai Utsman. Utsman membacakan kepadanya, kemudian dia bertakbir dan berkata, aku melihatmu khawatir orang-orang akan berselisih jika aku wafat dengan pingsanku ini. Utsman berkata, benar. Abu Bakar berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Artinya, apa yang kau tulis tadi, aku mewasiatkan untuk Umar bin Khattab, memang itu yang saya mau tulis, tapi saya pingsan. Kamu menulisnya dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan pada saat itu. Maka kata para ulama, semua
ya, pembebasan wilayah-wilayah Persia, Romawi, miliaran orang yang sampai Islam sekarang di Asia, semuanya di seluruh dunia ini, itu sebab ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab diangkat oleh khalifah, ya, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan itu disetujui oleh kaum muslimin. Maka ini berarti jelas Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Kemudian kita bicara masalah kematian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita tutup dengan ini, ikhwah sekalian. Saatnya berpisah dengan beliau radhiyallahu anhu. Aisyah berkata, ya, pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, mau meninggal, beliau sempat sakit selama 15 hari dan tidak menghadiri sholat, serta meminta agar Umar menggantikannya. Serta yang paling sering mendampingi Abu Bakar adalah Uthman bin Affan. Lalu disebutkan juga bahwasanya Abu Bakar pada saat meninggal, beliau berkata kepada Aisyah di dalam hadis yang sahih, "Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Sebelum ini aku telah memberimu sebuah kebun, dan aku ragu, dalam hatiku masih ada ganjalan. Kayaknya ini nggak bisa aku berikan kepada kamu sendiri. Maka aku wasiatkan kepadamu agar engkau kembalikan kepada ahli waris. Kalau aku meninggal, bagi rata." Kata Aisyah, "Baiklah, aku akan jalankan wahai ayahku." Lalu Abu Bakar berkata juga dalam riwayat yang lain, pada saat, ya, dia akan meninggal, dia mengatakan, "Sejak kami memegang urusan kaum muslimin, kami tidak pernah makan 1 dinar atau 1 dirham pun milik mereka. Tidak pernah ambil dari muslimin 1 dinar dan 1 dinar, tidak pernah. Tetapi kami telah makan makanan mereka yang telah dibuang kulitnya dalam perut kami." Maksudnya yang mereka hidangkan buat kami, ya udah. Tapi kalau khusus menetapkan bayaran muslimin bayar, nggak pernah sekali 1 dirham ataupun 1 dinar yang diambil. Kami memakai pakaian kasar mereka di tubuh kami. Kami tidak mempunyai sedikit maupun banyak dari harta fai, rampasan perang kaum muslimin, kecuali hamba sahaya Habasyah dan seekor unta penyiram serta sepotong kain saja. Jadi Abu Bakar cuma mengambil dari harta rampasan perang pun. Jadi beliau hidup dari harta kerjanya sendiri, ya, kebun-kebun kurmanya sendiri. Itu beliau tidak miliki kecuali seorang hamba sahaya. Itu pun hamba sahaya setelah beliau meninggal, beliau wasiatkan kembalikan kepada khalifah setelahku, Umar bin Khattab. Juga seekor unta dipakai menyiram, ya, ditaruh di atas punggungnya, itu 2 gentong besar untuk menyiram pohon-pohon kurma. Juga diberikan kepada Umar setelahku, dan bebaskanlah aku darinya, serta ini sepotong kain yang sempat aku diberikan pada saat aku jadi khalifah, kembalikan, aku tidak ingin sama sekali. Maka pada saat Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, "Sungguh Abu Bakar telah membuat orang yang datang setelahnya lelah, tidak bisa mengikutinya, dan Abu Bakar ingin melepaskan dirinya dari masalah-masalah yang memberatkannya pada hari kiamat." Akhirnya pada saat dia meninggal, ikhwah sekalian radhiyallahu anhu, kita dengarkan bagaimana statement yang mulia disampaikan oleh Ali. Mohon maaf ini agak panjang, saya bacain sedikit, mungkin sekitar selembar setengah, ya. Tapi ini riwayat yang luar biasa, dan ini sekaligus meluruskan pemahaman orang-orang Syiah yang banyak menganggap bahwasanya Ali membenci Abu Bakar atau sebaliknya. Kita bisa lihat bagaimana Ali menamakan anaknya yang meninggal, yang banyak terbunuh di Karbala pun bernama Abu Bakar dan Umar, ya, bagaimana bernama Abu Bakar dan Umar, dan juga Hasan dan Husain memberikan nama anak-anak mereka dengan Abu Bakar dan Umar. Di sini ditulis oleh penulis kalimat abadi dari Ali pasca Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat umur 63 tahun, ya, dan itu tepatnya pada malam hari Senin, ya. Hari Senin belum meninggal, malam Selasa 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, ya. Aisyah sempat berkata pada saat akan meninggal dunia Abu Bakar sempat berkata, "Malam apa Rasulullah SAW meninggal?" Aisyah berkata, "Hari Senin malam Selasa." Maka kata Abu Bakar, "Aku berharap meninggal malam ini agar aku bisa meninggal bersama dengan hari meninggalnya Nabi SAW." Maka Abu Bakar pun meninggal pada saat itu, dan sebelum meninggal dia juga sempat mengatakan, "Dengan apa kalian membungkus dan mengkafani Nabi SAW?" Maka kata Aisyah, 3 helai kain suhulia dari Yaman, jadi kain putih dari negeri Yaman. Maka kata Abu Bakar, "Aku memiliki baju gamis ini," ada baju panjang beliau. "Kalau aku meninggal, cucilah. Kemudian guntinglah dia, potonglah dia, jadikan dia sebagai kain kafan, dan tambahlah 2 kain lagi yang biasa." Lalu kata Aisyah, "Ya hai ayahku, ini kan sudah usang, baju ini sudah usang, nggak bisa, kami ganti yang baru." Kata Abu Bakar, ya, "Orang hidup lebih pantas mendapatkan yang baru. Ini hanya untuk menunggu di alam kubur, nggak perlu yang baru." Jadi pakai baju yang tua, ya, pada saat beliau dikafani radhiyallahu anhu. Beliau meninggal umur 63 tahun, ya, sebagaimana meninggalnya Nabi SAW, dan beliau meninggalkan istri dan anak-anak semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah, termasuk kedua orang tuanya. Dan beliau pada saat meninggal dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau yang terakhir,
ya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini juga diambil hukum bahwasanya bolehnya laki-laki dimandikan jenazahnya oleh istrinya dan sebaliknya istri memandikan suaminya. Dan juga dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW pada saat meninggal, wahai Aisyah, aku pusing kepalaku, sakit. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku juga sakit kepala. Kata Nabi SAW, tidak usah khawatir wahai Aisyah, kalau kau meninggal sebelum saya akan kafani kamu, saya akan mandikan kamu dan saya akan kafani kamu. Kalau aku meninggal lebih dulu, kaulah yang memandikan dan mengkafani aku. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalimat Ali yang mulia adalah dari Usaid bin Safwan, ia berkata ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah berguncang dengan isak tangis mirip pada saat wafatnya Nabi SAW. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib pun datang, lalu berdiri di atas tempat diletakkannya jenazah Abu Bakar, di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, orang kepercayaan beliau, pemegang rahasia beliau, dan penasehat beliau. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, orang yang paling ikhlas imannya, orang yang paling kokoh keyakinannya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berjasa dalam agama Allah, orang yang paling menjaga Rasulullah SAW, orang yang paling peduli kepada Islam, orang yang paling baik persahabatannya, orang yang paling banyak keunggulannya, orang yang paling utama kepulauannya, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling dekat wasilahnya, maksudnya pendekatannya kepada Allah SWT, orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW pada akhlak dan perilakunya, orang yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi di sisi beliau, paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam dengan balasan yang terbaik. Perlu kita tahu ikhwah, pada saat jenazah Abu Bakar diletakkan ini, orang-orang pada kumpul semua nih, dengan Ali lagi berbicara, ini berbicara di depan jenazahnya Abu Bakar, dan orang semua dengar, jadi orang semua terdiam mengikutinya. Engkau membenarkan Rasulullah SAW pada saat orang-orang mendustakan beliau. Di sisi beliau engkau ibarat penglihatan dan pendengaran. Allah Ta'ala menamakanmu dalam kitabnya As-Siddiq, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Jadi dari riwayat ini ulama mengambil pendapat bahwasanya memang istilah Siddiq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sebagaimana firman Allah ini, a'udzubillahi minasyaitonir wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Engkau memberikan hartamu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang menahannya. Engkau menyertai beliau dalam bahaya pada saat mereka memilih untuk duduk. Engkau adalah sahabat beliau yang paling mulia dalam kondisi sulit. Engkau adalah satu dari dua orang ketika keduanya dalam gua. Engkau adalah orang yang menerima ketenangan, kawan beliau dalam hijrah, khalifah beliau dalam agama Allah dan umatnya, khalifah terbaik ketika mereka murtad. Maka engkau menunaikan tugas yang tidak dilakukan oleh khalifah seseorang nabi pun. Engkau berdiri tegar ketika orang-orang melempeng, engkau maju ke depan ketika mereka diam, engkau kuat ketika mereka lemah, dan engkau berpijak di jalan Rasulullah SAW ketika mereka menjauh. Engkau seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, lemah badanmu namun kuat dalam agama Allah Ta'ala, bertawadhu dalam dirimu namun agung di sisi Allah, mulia di mata manusia dan besar di sisi mereka. Tidak seorang pun memiliki celah untuk mencelahmu, tidak seorang pun memiliki peluang untuk merendahkanmu, tidak seorang makhluk pun memiliki keistimewaan di sisimu. Orang yang lemah lagi rendah di sisimu adalah orang yang kuat lagi mulia, dan sehingga engkau mengembalikan haknya. Dan orang yang dekat dan orang yang jauh serta orang yang kuat di sisimu, orang yang kuat adalah lemah di sisimu sampai engkau mengambil hal-hal yang benar darinya. Orang yang paling dekat kepadamu adalah orang yang paling taat dan takwa kepada Allah. Urusanmu adalah kebenaran, hidupmu dipenuhi dengan kejujuran dan kelembutan, ucapanmu bijak dan mengarah, perintahmu lembut lagi tegas, pendapatmu adalah ilmu dan tekad yang kuat. Agama menjadi lurus denganmu, iman menjadi kuat, dan perintah Allah terangkat denganmu. Demi Allah, engkau melangkah jauh mendahului kami, engkau telah membuat lelah orang-orang setelahmu dengan sangat. Engkau beruntung meraih kebaikan dengan nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ridho kepada ketetapan Allah, kami menerima keputusannya. Demi Allah, kaum muslimin tidak ditimpa musibah setelah Rasulullah SAW seperti musibah kematianmu. Bagi agama engkau adalah penopang, penjaga dan pengayom. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkanmu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak menghalangi kami dari pahala
pahalamu, tidak menyesatkan kami sesudahmu. Orang-orang yang diam, orang-orang semua pada diam sampai Ali menyelesaikan kata-katanya, kemudian mereka menangis sampai suara mereka terdengar. Mereka semua berkata, engkau benar wahai Ali. Ini disebutkan dalam Al-Matalibul Aliyah, dan khabar ini sahih disebutkan juga di dalam Ziyadatu ya, Musnad, Musadda, dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Inilah ikhwas sekalian dan akhwat, kehidupan seorang figur yang harusnya dijadikan idola bagi kaum muslimin. Orang yang sudah jelas berhasil dalam usahanya, rumah tangganya, bersosialisasi dalam masyarakat, bahkan menjadi pemimpin negara. Dan dia adalah orang-orang yang betul-betul kokoh ya dalam berpegang pada agama ini karena satu masalah, sidq. Beliau adalah orang yang meyakini ini adalah kebenaran dan tidak pernah ragu serta menjalankannya. Tidak perlu ditambah dan dikurangi dengan ajaran-ajaran yang lain. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini